Halo semuanya, di sini kami akan membahas bagaimana proses instalasi Ubuntu Server 16.04 di dalam VirtualBox serta konfigurasi DHCP, Apache Web Server, dan S-Server, phpMyAdmin, dan FTP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Margaret Semiring, NIM 672018-238, serta dua teman saya. Yang pertama, Wilujeng Ayu Nawangsari, NIM 672018-234, dan yang terakhir Rani Kusuma Wardani, NIM 672018-026. Jadi yang pertama kita akan melakukan instalasi Ubuntu Server. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan menginstal Ubuntu Server 16 versi 16 pertama. Kita pencet new atau bisa juga memakai Ctrl+N. Di sini kita bisa kasih nama, akan aku tulis Ubuntu _ server dan type-nya langsung Linux, jadi dia sudah membaca kalau misalnya Ubuntu server itu adalah type-nya Linux. Di sini ada banyak, ada Microsoft Support, Solaris, dan bla bla bla, tapi kita pakainya Linux. Oke, kita next. Memory size-nya aku pakai 1 GB atau 120 MB. Lalu ini rekomendasinya harddisknya 10 GB. Terus kita create, terus type-nya VirtualBox image, lalu dynamic allocation, dan untuk file location dan size-nya ini sebetulnya bisa kita ubah, tapi aku ikutin yang sesuai aja. Ini juga bisa diubah, tapi aku ikutin sesuai rekomendasi saja. Terus kita create. Oke, setelah jadi begini, kita pencet tombol klik kanan dan kita masuk ke setting, atau bisa pakai Ctrl+S. Setelah itu kita masuk ke storage, dan karena di sini saya mau menambahkan untuk server, nah di sini kan belum ada, kita choose untuk menambahkannya. Nah ini untuk server. Terus oke, setelah itu kita normal start. Oke, selanjutnya kita akan install Ubuntu servernya. Yang pertama akan ada muncul pilihan bahasa yang akan digunakan. Kita pilih bahasa Inggris karena di sini nggak ada bahasa Indonesia. Lalu kita pilih install Ubuntu server, dan akan muncul seperti ini. Oke, dia akan memastikan lagi kita memilih bahasa apa, bahasa Inggris. Lalu ini adalah negaranya. Kalau di sini tidak ada Indonesia, kita pilih dulu ASEAN, kemudian kita cari Indonesia. Setelah itu kita pilih settingannya berdasar dari negara mana. Kita pilih United States. Lalu kemudian kita memilih untuk tidak konfigurasi keyboard, dan kemudian kita pilih negara dari keyboard atau basisnya di mana. Kita pilih English yang US. Kemudian pilih lagi keyboard layoutnya sesuai English US, yang paling atas, yang basic. Lalu akan
melakukan instalasi. Setelah dilakukannya instalasi, akan terdapat hostname. Kita boleh kasih nama apa aja. Di sini aku akan nulis Ubuntu. Lalu kita continue. Setelah itu kita memilih full name. Ini bisa nama terserah, mau nama kalian, mau nama siapapun. Ini aku pakai namaku sendiri. Lalu continue. Username of your account. Ini aku juga memakai nama yang sama aja biar nggak terlalu ribet. Nah, password. Setelah itu kita masukkan ulang password kita untuk memastikan password yang tadi sudah kita masukkan. Oke. Lalu muncul peringatan, kita pilih yes. Muncul peringatan seperti ini, kita pilih no. Lalu akan masuk ke time. Nah, ini memastikan apakah jam kalian sesuai Asia itu di Jakarta atau tidak. Tapi karena emang benar, kita buat yes. Oke, lalu muncul pilihan partition disk. Kita pilih yang create user enter disk and setup LVM. Lalu ini yes. Lalu di sini kita pilih yes. Karena tidak mau mengubah apapun, kita pilih sesuai defaultnya. Lalu ini ada notifikasi apakah kita mau mengubah disknya dari sebelumnya bagaimana menjadi bagaimana. Kalau sudah yakin, kita pilih yes.
lalu instalasi akan dilakukan. Kita tunggu. Lalu akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih continue.
lalu akan muncul pilihan apakah sistemnya mau di-upgrade secara otomatis atau tidak. Lalu saya pilih no. Lalu di sini pilihan software selection-nya akan memilih di as a server dan di continue. Lalu akan terjadi proses installing software. Kita tunggu sampai selesai.
Selanjutnya akan ada pilihan untuk install bootloader. Kita pilih ya. Lalu proses install akan terjadi. Lalu akan ada muncul finish install dan kita tekan continue. Dan proses install sudah selesai. Setelah selesai, kita bisa login dengan username yang sudah kita masukkan tadi dan password juga yang sudah kita buat saat install. Lalu Ubuntu server sudah bisa digunakan. Oke, kita akan install konfigurasi DNS. Pertama kita memasukkan nama dan passwordnya untuk login, untuk memulainya. Setelah itu kita clear dulu biar nggak terlalu ke bawah. Terus kita pilih apt get install bin 9, lalu dns utils untuk kita install DNS-nya. Kasih pilihan untuk melanjutkan, kita pilih Y. Dan proses instalasi. Kita masuk ke root, yaitu sudo s. Lalu setelah masuk ke root, kita bakal masuk ke binnya dengan cd/etc/bin, lalu di enter.
Selanjutnya kita akan mengedit. Untuk memasukkan IP-nya yang kita ingin tuju, kita tuliskan nano name option untuk kita masuk ke file tersebut. Setelah kita masuk ke file tersebut, kita edit di bagian forward, lalu kita tuliskan IP-nya, dan kalau kita hapus slash-slashnya atau komentar di forward IP dan dalam tutup kurungnya. Setelah selesai, kita simpan, dan setelah selesai kita masuk ke nanonym.conf.local untuk kita menuliskan nama dari IP yang ingin kita tuju. Jadi setelah masuk, kita tuliskan nama dari IP tersebut. Di sini saya menuliskan tagjar.com. Dalam kurung, terus type-nya apa, type master, dan kita masuk ke filenya, file tipenya, yaitu etc/bin. Kita tuliskan filenya sesuai etc/bin/db10. Ini sesuai dengan IP terakhir yang kita tuliskan. Jangan lupa tutup kurungnya dan titik komanya. Lalu kita enter, kita put lagi zone IP-nya. Jadi di sini kita tulis sesuai IP-nya, lalu kita tambahkan in strip address atau addr.arpan titik koma, lalu kita masukkan lagi zone-nya, type-nya type master, lalu setelah itu kita masukkan filenya master. Di sini lalu dituliskan filenya yang masukkan di mana. Lalu setelah selesai, jangan lupa untuk disimpan.
Jadi di sini kita menuliskan CP DB lokal menjadi DB tekjer. Jadi ini meng-rename. Lalu selanjutnya CP DB.127 menjadi DB.1 sesuai dengan IP terakhir yang ada. Selanjutnya kita cek dengan ls apakah sudah berubah atau sudah ada yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita masuk ke nano db.tekjar untuk mengedit isi dari tekjar tersebut. Setelah masuk ke tekjar, kita ubah semua localhost menjadi tekjar.com, dan juga IP yang tertera di dua baris terakhir kita ubah juga. Lalu setelah itu kita masuk ke file nano db.1 untuk mengubah localhostnya menjadi tekjar.com, dan juga di baris akhir ada 1.0.0.0 itu kita ubah menjadi 1 sesuai dengan IP terakhir dari yang sudah kita. Selanjutnya kita masuk ke nano etc resolve untuk mengubah nama dan IP dari yang kita inginkan. Di sini ada name servernya berapa, lalu optionnya kita tambahkan search tekjar.com, lalu name servernya itu IP-nya kita ubah.
dan optionnya kita hapus. Selanjutnya kita save, dan setelah itu kita init. /etc/init dot d/bin pin 9 dan start untuk merestart semua yang sudah kita lakukan. Kita nunggu dulu ya teman-teman. Oke, kemudian kita login dengan username kita JJS dan passwordnya buka. Kemudian kita root dulu dengan perintah sudo, masukkan passwordnya buka. Kemudian kita clear. Lalu di sini pertama-tama kita harus update dulu ya teman-teman, dengan cara apt spasi update. Oke, tunggu sampai selesai. Kemudian kita akan menginstal ISC-nya dengan cara apt spasi install spasi ISC DHCP server. Oke, ini udah saya install ya teman-teman, udah berhasil. Kemudian di sini kita pertama-tama harus melihat IP kita dengan cara if config. Oke, di situ udah kelihatan ya teman-teman. Di NS33 initnya kita tulis dulu di notepad supaya tidak lupa ya. Kita tulis 192.168.252.128. Oke, udah aman ya, udah sama. Kemudian kita konfigurasikan dengan cara nano spasi etc /dhcp/dhcpd.conf. Oke, ini tampilannya teman-teman. Di sini sudah saya ganti option domain name-nya dengan texture.com dan domain name servernya nstexture.com. Itu udah saya uncomment autoratifnya, dan ini udah uncomment semua ya teman-teman. Dan saya sudah mengganti sesuai dengan IP-nya. Oke, kita save, kita clear dulu. Kemudian kita restart dulu ISC-nya teman-teman dengan cara sistem ctl restart ISC DHCP server service. Oke. Kemudian kita melihat apakah ini aktif atau tidak dengan cara kita ganti dari status. Kita lihat statusnya. Oke, statusnya aktif ya teman-teman. Kita clear dulu. Kemudian kita ping apakah IP kita sudah bisa. Kita ping. Oke, ini udah aman ya teman-teman. Kemudian kita ping menggunakan command prompt. Dengan cara ping 192.168.252.128 min t. Ini supaya
apakah IP kita udah terhubung ke Ubuntu kita. Oke, aman. Kemudian kita setting dulu setting dari Windows kita dan cara pilih change adapter option, kemudian kita pilih ini firmware network adapter firmnet 8, kita klik properties, pilih internet protocol properties, kita pilih obtain ya teman-teman, supaya IP address-nya otomatis dapat terhubung ke servernya. Oke, ini ya teman-teman, udah benar IP kita, udah kita isi tadi sebelumnya. Oke, aman. Oke, yang kedua kita akan menginstal Apache, tapi terlebih dahulu kita update dulu cara apt stepget update. Oke, kita tunggu dulu sampai proses selesai. Oke, udah aman. Kemudian kita install Apache-nya dengan cara sudo apt install Apache 2. Maaf teman-teman, ada kesalahan, jadi kita misalnya apt get install Apache 2. Oke, udah terinstall ya teman-teman, udah aman. Kemudian ini kita mengecek Apache kita apakah telah aktif dengan cara systemctl status Apache 2. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman, udah warna hijau. Kemudian kita masuk ke folder yang akan kita gunakan untuk mengunggah konten situs web kita. Pertama kita masuk ke folder HTML, jadi cd www/html/ kemudian kita masuk ls untuk melihat yang ada di dalam folder HTML. Oke. Sebelum itu kita jalankan terlebih dahulu dan perintah systemctl start Apache 2, kemudian enter. Selanjutnya kita cek IP kita dengan perintah IPA, kemudian enter. Oke. Lalu kita buka browser. Setelah itu kita buka browser dan kita masukkan IP address kita. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, ini tampilan Apache 2 nya telah berhasil ya kita install.
Selanjutnya kita kembali ke tempat soal perintah nano index HTML. Oke. Di sini tampilan index.html-nya. Di sini saya konfigurasikan dan saya akan mengganti dengan nama dan nim kami. Oke. Oke, kalau itu untuk enter ke bawah ya teman-teman, kita nggak usah gunakan. Oke. Kemudian kita save dengan cara Ctrl X plus Y, kemudian enter. Selanjutnya kita akan clear dulu dan kita akan merestart Apache 2 nya apakah sudah terganti menjadi nama dan nim kita. Oke. Lalu kita kembali ke browser yang tadi, kita ganti ya teman-teman, kita reload. Oke. Di sini sudah muncul ya nama dan nim kita, sudah aman. Oke. Menginstal PHP MyAdmin, ketik sudo apt-get install PHP MyAdmin Apache 2 utils, kemudian klik enter, lalu tunggu proses selanjutnya. Lalu pilih yes, masukkan password, lalu pilih Apache 2, pada perintah ini berfungsi untuk mengedit dan mengkonfigurasi. Lalu pada bagian paling bawah kita tambahkan perintah include spasi /etc/phpMyAdmin /apache2.conf, lalu save dengan cara ctrlx. Selanjutnya yaitu merestart Apache 2 nya dengan cara Apache 2 restart, lalu tekan enter. Kemudian masukkan perintah sudo spasi nano spasi /etc/phpMyAdmin /apache.conf, lalu tekan enter. Lalu di bawah
directory index kita tambahkan allow over id all, lalu kita save, masih sama ctrlx, kemudian masukkan perintah sudo spasi nano spasi /usr /share /phpMadmin /.htaccess, kemudian enter. Kemudian kita isi tampilan kosongnya seperti pada tampilan berikut, kemudian di save. Lalu perintah selanjutnya masukkan sudo ht passwd -c spasi /etc/apache2 /phpMadmin.htpasswd username, kemudian enter. Jika sudah, masukkan password yang baru. Kemudian kita akan mengecek kembali IP-nya. Lalu kita akan menginstal FTP-nya dengan cara sudo apt get install vs ftpd, kemudian enter. Kita masukkan perintah nano spasi /etc spasi fsftpd.conf, kemudian enter. Lalu kita cari pada tulisan listen, kita ubah menjadi yes, kemudian pada listen underscore IP versi 6 kita ubah menjadi yes, kemudian kita beri tanda pagar di depannya. Lalu pada chroot underscore local underscore user kita ubah menjadi no, kemudian kita save.
Lalu kita akan merestart dengan cara service fs ftpd restart. Kemudian kita akan membuat folder baru dengan cara mkdir, lalu alamat yang akan ditempatkan pada alamat folder yang akan ditempatkan kita akan beri nama foldernya yaitu ftp. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan perintah seperti pada tampilan. Lalu kita akan membuat sebuah file di dalam folder yang kita buat. Kemudian kita masukkan lagi perintahnya seperti pada tampilan. Lalu kita masukkan perintah /etc/init.d/vs ftpd. Kemudian kita restart. Jika sudah, kita akan mengecek pada browser. Yaitu dengan cara ftp://alamat IP. Lalu kita enter. Kemudian kita akan masukkan username dan password.